Oke, di video ini saya ingin memberikan panduan cara menggunakan fitur import produk di dashboard host-to-host Serpul. Caranya, di sini bisa pilih yaitu bagian produk. Nah, kemudian di sini ada prabayar, di sini ada tab menu yaitu produk, diklik saja. Di halaman produk seperti ini, nanti di sini di samping tombol tambah ada tombol yaitu import produk. Ini bisa diklik import produk. Nah, di halaman ini di sini secara default sudah ada ya, yaitu contoh format Excel. Nah, ini nanti bisa diklik aja download template Excel. Nah, kemudian di sini ada beberapa panduan terkait kolom Excel yang wajib diisi dan ada juga yang opsional. Untuk yang opsional ini bisa diisi ataupun bisa tidak. Kebetulan di sini saya sudah menyiapkan ya, itu contoh format Excel. Nah, seperti ini. Kebetulan di sini untuk kategorinya saya isikan yaitu tes ya, karena kali ini untuk testing atau untuk panduan, dan formatnya seperti ini. Nah, di sini akan saya jelaskan terlebih dulu. Nah, di bagian kategori di sini, di bagian kategori ini nama kategorinya harus sesuai dengan nama kategori yang ada di sini. Kita klik ya di bagian kategori. Nah, di sini nah, di sini kan saya sudah membuat yaitu kategori tes produk, yaitu untuk tes produk, melakukan import produk yang sudah saya siapkan di Excel. Dan di sini nama kategorinya atau produk name-nya di sini tes produk ya. Sehingga di sini maksudnya tes pulsa isi ulang. Nah, sehingga di sini untuk kategorinya yaitu tes pulsa isi ulang. Seperti ini. Jadi untuk bagian kategori di sini harus disamakan dengan nama kategorinya. Nah, adapun bagian operator, oke, saya masuk dulu ke menu operator. Di sini saya pilih ya, yaitu yang tes pulsa isi ulang. Nah, di sini ada operator Indosat dan Telkomsel. Nah, berarti di sini saya isikan sebagai contoh Telkomsel dan Indosat. Jadi untuk kategori nanti bisa disesuaikan ya dengan kategori yang ingin ditambahkan produk di dashboard host tersebut menggunakan fitur import produk. Nah, kemudian untuk vendor, nah di sini saya sudah ada vendor Discom. Nah, di bagian supplier, di sini klik aja vendor. Nah, di sini saya sudah ada ya yaitu Discom. Nah, sehingga di sini saya cukup memasukkan Discom. Pastikan untuk memasukkan vendor nama Discom nama vendor di sini sudah tersedia dulu di dashboard host-to-host agar nanti secara sistem ini bisa terbaca ya nama vendornya. Nah, di sini Discom sudah ada. Misalkan di sini ingin menambahkan vendor lain, nah berarti cukup tambahkan lalu nanti ditambahkan. Nah, misalkan ingin memasukkan vendor DigiFlash, nah berarti di sini harus disetting dulu nih yaitu nama vendor DigiFlash-nya dan nanti sesuaikan dengan nama yang muncul di sini. Nah, kemudian di sini untuk produk ID host, nah ini maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya nanti ini akan tampil seperti ini ya. Nah, di sini. Jadi ini nanti akan tampil produknya seperti ini, yaitu yang ada di bagian kategori tersebut. Nah, seperti ini ya. Ini nanti akan muncul di sini. Nah, adapun untuk produk ID vendor, ini pastikan untuk produk ID vendor ini sesuai dengan kode produk dari vendor. Kan kalau misalkan untuk produk ID host ya kan bebas ya, bisa teman-teman tenan buat karena ini nanti tampil di sini. Nah, tapi untuk produk ID di sini, untuk produk ID ini harus sama dengan kode produk dari vendor. Nah, karena nanti dia akan masuk di sini seperti ini ya. Kita klik bagian offset vendor, dia akan masuk di sini. Nah, di bagian yaitu kode produknya. Nah, misalkan seperti ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian status. Nah, untuk status di sini, jadi artinya ini statusnya normal atau gangguan. Kalau misalkan statusnya normal, nah nanti bisa diisikan kata kunci normal. Tapi kalau misalkan gangguan bisa diisikan dengan kata kunci gangguan. Nah, untuk product name, jadi maksudnya ini seperti apa? Nah, product name ini nanti akan muncul di sini ya seperti ini. Contoh ya product name, nah seperti ini. Ya, kalau kita cek ya, kalau misalkan tambah manual kan dia akan muncul seperti ini ya, product name, detail juga ada, zona, syarat,
maupun yang lainnya. Nah, seperti ini kalau misalkan dengan konsep input secara manual satu persatu. Oke, kita cek lagi di sini. Nah, bagian markup, bagian fresh dulu ya. Oke, untuk fresh ini nanti sesuaikan dengan harga produk tersebut dari vendor. Contoh di sini detailnya produk ini ya. Ini kan dari Uscom, di sini produknya harga vendor sekian. Nah, berarti nanti ini untuk bagian fresh ini sesuaikan dengan harga produk dari vendor. Adapun untuk markup nanti bisa disesuaikan seperti halnya di sini di bagian kolom markup ya di sini. Nah, adapun untuk bagian fresh di sini ini akan otomatis muncul karena kan rumusnya kan fresh vendor ditambah markup. Nah, adapun untuk multi TRX ini bisa ya, bisa tidak disesuaikan dengan kondisi produknya. Nah, karena nanti akan menyesuaikan seperti halnya di sini ya, kita cek dulu. Nah, ini kan kalau misalkan secara manual ya. Nah, ada ya, ada tidak. Oke, sekarang kita langsung praktek ya. Saya pilih dulu import produk. Oke, di sini saya sudah menyiapkan ya. Saya masuk ke testing produk, kita cek dulu untuk kategori tes pulsa isi ulang. Ini masih kosong di sini ya. Di sini masih kosong. Kita masuk lagi ke import produk. Ini saya klik ya, yaitu klik yang bagian ini ya. Diklik bagian ini, kita klik template di sini. Oke, nah jika sudah, kita pilih upload produk. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, berhasil. Di sini ada keterangan ya, ada 40 produk. Ini ada sekitar 40 produk dan ini sudah sukses seperti ini. Tuh. Jikapun gagal nanti akan ada keterangan gagalnya. Jadi dipastikan sudah sesuai ya, yaitu nama kategori, operator dan yang lainnya. Nah, jika sudah kita cek ya. Kita cek di sini di bagian menu kategori, yaitu maaf ya, di bagian kategori tes pulsa isi ulang. Nah, di sini sudah muncul tuh. Nah, seperti ini. Jadi sangat mudah sekali ya untuk melakukan import produk di dashboard HostOS dari file Excel. Sekarang kita cek di sini. Nah, di sini sudah muncul juga. Ini Uscom. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang kita tes nih. Terus gimana kalau misalkan di sini kita cantumkan vendor lain. Oke, kita tes dulu ya. Kita tes dulu, cantumkan vendor lain. Nah, sedangkan di sini vendornya belum tersedia. Nah, belum ada di sini kan di GFlash, di sini belum tersedia. Apakah akan masuk? Kita cek ya import produk. Ini sudah ada dulu. Kita cek ya upload produk. Nah, di sini dia akan gagal. Dan di sini akan ada keterangan vendor di GFlash tidak ditemukan. Nah, karena apa? Karena vendor di GFlash ini belum dimasukkan ya di daftar vendor supplier di sini nih. Di bagian supplier, bagian vendor belum dimasukkan. Oke, jadi seperti itu ya cara menggunakan fitur import produk dashboard HostOS.